Di episode pertama series Tira, Suci tidak sengaja memergoki sebuah aktivitas yang mengerikan. Seorang pria bertudung merah sedang mengadakan ritual untuk mengorbankan 9 orang anak. Ritual ini akhirnya digagalkan oleh Suci dan anak-anak itu berhasil diselamatkan. Melalui karakter Ben, kita diberitahu bahwa ritual ini ternyata rutin diadakan setiap 9 tahun sekali. Di tiap ritualnya, selalu ada 9 orang anak yang dikorbankan untuk menjadi mangsa bagi makhluk yang bernama Naga Tira. Kok Ben bisa tahu banyak soal ini? Jadi Ben ini tahu dari sebuah artikel blog yang ditulis oleh seseorang di internet. Ada seseorang yang menulis tentang proses ritual naga dan diposting ke internet. Siapa penulis ini? Kita masih belum tahu, tapi yang jelas, kayaknya dia bakal memegang peranan penting ke depannya. Soalnya dia itu tahu terlalu banyak. Curigaku dia itu salah satu orang dalam yang terlibat dalam proses ritual naga ini. Melalui artikel itu, dijelaskan kalau ada seorang manusia, sebut saja namanya Langit, dia adalah seorang pejabat korup yang sangat terobsesi dengan kekuatan naga Tira. Dia menghabiskan waktu selama 10 tahun, dari tahun 80-an sampai tahun 90-an, untuk meneliti segala sesuatu tentang naga Tira. Dan pada suatu waktu, Langit dan kelompoknya berhasil menemukan 9 batu kristal yang mengurung 9 naga Tira. Naga Tira pun dibebaskan, dan satu persatu rohnya masuk ke badan Langit dan teman-temannya. 9 roh naga masuk ke 9 badan manusia. Tapi ternyata, badan mereka ini nggak kuat untuk menampung kekuatan naga yang terlalu besar. Akibatnya, begitu roh naga masuk ke badan mereka cuma punya waktu hidup sampai 9 tahun lamanya. Karena semakin lama, badan mereka akan semakin rusak. Dan setelah 9 tahun, roh naga akan keluar dan mereka akan mati. Langit dan kelompoknya nggak mau mati. Mereka akhirnya terus-menerus cari jalan keluar, gimana caranya biar mereka ini bisa tetap mempertahankan kekuatan naga, tapi nggak mati. Akhirnya, setelah melalui proses panjang menerjemahkan sebuah manuskrip kuno, Langit menemukan caranya. Di situ dikatakan bahwa setelah batas waktu 9 tahun ini habis, mereka harus mengorbankan jiwa-jiwa murni sebagai penggantinya. Dengan begitu, waktu kontrak ritual akan diperpanjang sampai 9 tahun ke depan. Jadi akhirnya, selama bertahun-tahun, Langit dan kelompoknya terus mengadakan ritual untuk mengorbankan 9 orang anak. Selama 9 tahun sekali, tidak pernah berhenti. Lalu ternyata, di tahun 2013, ayah Ben sempat nyaris menggagalkan ritual ini. Tapi sayangnya proses ritual udah berjalan terlalu jauh dan anak-anak juga udah terlanjur dikorbankan. Setelah itu ayah Ben mati. Katanya sih terkena kutukan karena mencoba menggagalkan ritual. Lalu 9 tahun kemudian, tepatnya sekarang pada tahun 2022, ritual ini kembali diadakan. Kali ini, ritual ini berhasil digagalkan oleh Suci. Anak-anak itu berhasil dilepas dan dibawa kabur. Ritual akhirnya gagal total. Si pria bertudung merah yang memimpin upacara ritual ternyata adalah seorang pejabat bernama Angkasa. Setelah ritual digagalkan oleh Suci, Angkasa menghubungi kenalannya, yaitu seorang mafia bernama Deo, untuk mencari Suci secepatnya. Kalau enggak, mereka semua bisa mati. Di artikel yang ditemukan oleh Ben, disebut bahwa kelompok naga ini dipimpin oleh seorang pejabat korup, sebut saja namanya Langit. Bisa jadi Langit ini adalah Angkasa. Jumlah anggota kelompok ini adalah 9. Mereka adalah 9 orang yang memiliki kekuatan 9 naga. Kira-kira siapa aja mereka? Buat kalian yang inget, tahun lalu aku pernah bikin video breakdown untuk poster Tira. Di situ aku membahas tentang 5 batu cahaya yang muncul dalam poster. Ada cahaya warna biru, hijau, kuning, merah, dan juga ungu. Waktu itu aku berteori, kalau cahaya-cahaya ini adalah representasi dari para naga sekaligus kekuatan elemen yang mereka miliki. Misalnya, cahaya merah adalah naga dengan kekuatan api, cahaya biru adalah naga dengan kekuatan air, dan terus sebagainya. Nah, dalam artikel yang ditemukan oleh Ben, disebutkan bahwa 9 naga ini tadinya terkurung dalam 9 batu kristal. Karakter bernama Deo diperlihatkan diikuti oleh sosok naga dengan aura berwarna ungu. Di trailernya,
Deo ini diperlihatkan memiliki patung naga yang sedang melilit batu berwarna ungu. Apa ini salah satu batu kristal yang mengurung si naga? Warnanya juga cocok sama naga yang mengikuti Deo, sama-sama ungu. Penampakan batu lain juga muncul di cincin yang dipakai oleh Widya, seorang aktris laga yang menjadi idolanya Suci. Widya ini disebutkan mau kembali ke dunia film setelah vakum selama 9 tahun. Jadi 9 tahun yang lalu, Widya memutuskan untuk berhenti di dunia film. 9 tahun yang lalu, itu saat proses ritual naga yang nyaris digagalkan oleh ayah Ben. Widya diperlihatkan memakai cincin dengan batu berwarna biru. Dan dalam trailernya, kita juga sempat diperlihatkan ada sosok naga yang memiliki aura berwarna biru. Batu biru ini kebetulan juga muncul dalam poster Tira. Jadi kemungkinannya semakin besar kalau Widya sepertinya salah satu dari 9 orang yang memiliki kekuatan naga. Dalam first look trailer yang dirilis tahun lalu, juga sempat diperlihatkan karakter bernama England. Di situ dia melepas tusuk kondenya, dan di ujung tusuk konde itu, samar-samar bisa kita lihat ada batu berwarna kuning. Di trailer kemarin kita juga sempat melihat kekuatan naga dengan aura berwarna kuning. Dan lagi-lagi, ada batu berwarna kuning yang muncul dalam poster Tira. Selain mereka bertiga, juga ada angkasa yang diikuti oleh naga dengan aura berwarna merah. Dalam poster Tira ada 5 batu cahaya. Warna merah dimiliki oleh angkasa, warna ungu dimiliki oleh Deo, warna biru kemungkinan dimiliki oleh Widya, warna kuning kemungkinan dimiliki oleh England, dan terakhir ada warna hijau yang kita masih belum tahu itu dimiliki oleh siapa. Tapi buat kalian yang kemarin nonton episode pertamanya Tira, kayaknya kalian udah bisa nebak. Soalnya di lagu openingnya Tira, ada 4 karakter yang disejajarkan. Ada England, Deo, Angkasa, dan tokoh bernama Gun yang diperankan oleh Marcel Siahaan. Mereka yang ada di layar ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan naga, yang artinya Gun ini adalah pemilik naga dengan warna hijau. Kalau kita lihat dari posternya, yang cuma memperlihatkan batu dengan 5 warna, sepertinya di series ini mereka cuma akan memperlihatkan 5 ekor naga. Jadi dari total 9 naga di series ini cuma akan muncul 5, sementara 4 sisanya kemungkinan akan diselesaikan di film Godam dan Tira. Kalau aku mikirnya gini, ada 9 naga dengan 9 warna. Kemungkinan ini juga berkaitan dengan 9 anasir yang sempat diperlihatkan di film Sri Asih. Di film Sri Asih sekilas diperlihatkan kalau ada entitas kuno bernama Dewi Asih yang memecah kekuatannya menjadi 9. Kekuatan ini akhirnya diwakilkan oleh 9 satria dalam ramalan. Dan kebetulan, 9 satria ini kalau di komik juga punya ciri warnanya masing-masing. Seperti Gundala dengan warna ungu, Sri Asih dengan warna hitam, Godam dengan warna biru, dan seterusnya. Jadi kalau menurutku, 7 warna pelangi, ditambah warna hitam dan juga putih. Pas jumlahnya ada 9. Apakah 9 naga ini juga berkaitan dengan 9 anasir? Kalau menurutku iya. Tapi lucunya, Tira ini tidak termasuk dalam 9 satria yang ada di ramalan. Jadi ada kemungkinan kalau Tira ini bukan jagoan yang ditakdirkan, melainkan hanya jagoan yang lahir secara tidak sengaja. Tidak sengaja malam itu Suci masuk ke gedung dan menggagalkan ritual. Tidak sengaja dia bertemu dengan Ben yang tahu banyak tentang rahasia di balik ritual ini. Tidak sengaja juga dia kerja bareng Widya. Yang nggak tahu kenapa aku punya feeling kuat banget kalau Widya ini akan menjadi karakter baik yang berpihak kepada Suci. 9 orang yang memiliki kekuatan 9 naga, menurutku nggak semua dari mereka itu jahat. Di artikel cuma disebutkan kalau Langit alias Angkasa, dia terobsesi dengan kekuatan 9 naga. Sementara yang lain belum tentu. Apalagi setelah itu mereka juga terjebak kan. Yang tadinya mereka pikir bisa dapat kekuatan, tapi ternyata mereka malah harus kasih tumbal setiap 9 tahun sekali kalau nggak mau mati. Feelingku bilang, di antara 9 orang itu, ada beberapa di antara mereka yang memberontak dan ingin ritual ini dihentikan. Petunjuk paling besar ya penulis artikel itu. Penulis artikel itu tahu terlalu banyak. Kemungkinan dia itu salah satu dari 9 orang yang memiliki kemampuan naga. Dan tebakanku, dia adalah Gun yang diperankan oleh Marcel Siahaan. Kenapa aku nebak dia? Karena namanya. Gun itu adalah nama dari komikus yang menciptakan komik Tira, Gun Mardiono alias Nono GM.
Bisa jadi, karakter Gun ini adalah tribut untuk komikusnya Tira. Dan karena dia adalah tribut untuk komikusnya Tira, berarti dia adalah karakter baik yang nantinya juga akan membantu Tira. Jadi menurutku, yang akan menjadi musuh Tira di sini adalah Angkasa, Deo, Inglan, dan juga Haikal. Kelihatannya Haikal ini emang mau dibangun ke arah musuh. Apakah dia pemilik kekuatan naga? Belum tentu. Bisa iya, bisa juga enggak. Aku punya feeling aneh kalau Haikal ini akan dibangun menjadi sesuatu yang lebih. Dia nggak punya kekuatan naga, tapi dia akan dibangun menjadi musuh bebuyutannya Tira. Jadi series ini, selain menceritakan kisah origin Tira menjadi seorang jagoan, juga akan menceritakan kisah originnya Haikal sebagai seorang supervillain. Oke, itu tadi teoriku tentang 9 naga dan juga musuh-musuhnya Tira. Kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian punya teori yang menarik, kalian bisa tulis di kolom komentar. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.